Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami hadir berjumpa dengan Anda di Sulut Bicara hari ini. Kita membahas terkait dengan swadaya masyarakat bangun sekolah di Wawunian, Minahasa Utara. Dan ini merupakan inisiatif atau dedikasi dari para guru-guru yang ada di sekolah tersebut yang sudah hadir juga bersama-sama dengan Anda yang mengikuti siaran ini lewat RRI di 94,5 FM Pro 1 Manado, dan juga Anda yang mengikuti di YouTube channel kami RRI Manado ya. Anda bisa berinteraksi juga lewat interaktif kita kali ini dengan narasumber. Ada Bapak Selibrata Sampurena, sarjana pendidikan, guru dari SD Negeri Air Banua kelas Wawunian ya, dan ada juga Bapak Esli Denny Boy Sasongke, sarjana pendidikan, master pendidikan, kepala sekolah SD Negeri Air Banua, dan Ibu Esti Marianti Paus, sarjana pendidikan dari guru SD Negeri Air Banua kelas Wawunian. Saya menyapa narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu. Selamat pagi. Baik, kabarnya pasti luar biasa begitu ya. Iya, Tapi ini jauh-jauh dari Minahasa Utara. Dari jam berapa ke sini? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Pulau sudah. Oh, begitu. Oke, berarti posisi sekolah yang ada sekarang ini di Minahasa Utara berada di kepulauan begitu? Iya. Di pulau. Oke. Baik, 1 jam ke depan sekali lagi Anda bisa berinteraksi bersama kami pendengar sampai di pukul 10 pagi program ini berlanjut. Anda bisa bergabung di line telepon yang kami siapkan di 0821 95835080 ya. Sekali lagi di 0821 95835080, dan gagasan dari bagaimana kemudian swadaya, namanya swadaya masyarakat. Artinya ini sukarela atau dedikasi atau donasi begitu dari para beberapa orang, termasuk ini yang hadir di studio RRI adalah mereka-mereka yang punya inisiatif begitu untuk membangun sekolah yang ada di daerah pinggiran, termasuk yang ada di Minahasa Utara sana. Saya langsung ke Bapak, saya ke Pak Esli ya, Pak Esli Denny Boy Sasongke, sarjana pendidikan MPD di samping kanan saya. Saya langsung bertanya ini, bagaimana kemudian kenapa disebut swadaya masyarakat bangun sekolah di Wawunian? Sementara kan kalau kita ketahui bersama, sekolah itu identik yang namanya yayasan ya ketika dibangun. Ada juga mungkin identik dengan memang program pemerintah di dalamnya. Bisa dijelaskan dulu Pak, silakan. Iya, baik, terima kasih. Awalnya adalah timbul ide kami bertiga lewat pengamatan-pengamatan yang ada di lapangan. Jadi perlu diceritakan sementara waktu ini adalah ketika SD Negeri Air Banua ini ada 2 desa. Jadi desa Wawunian dan desa Air Banua. Kemudian lewat jarak yang ditempuh oleh para siswa ini yang cukup jauh, ketika mau datang dari desa ke sekolah itu sekitar 3 km. Oleh karena itu ada pemikiran untuk dibuat pemisahan. Tahun pertama itu dilaksanakan belajar kelas 1 sampai kelas 3.
Nah, kemudian atas permintaan lewat rapat orang tua murid yang ada di Desa Wawonian, berdasarkan permintaan mereka, kita rapat bersama mencari kesimpulan keputusan bahwa kalaupun sekolah itu dibagi, asalkan tidak ada keberatan-keberatan dari orang tua. Pertama tentang keberadaan guru dan fasilitas belajar. Iya. Atas kesepakatan itu tahun pertama kelas 1 sampai kelas 3 belajar dengan baik. Tahun berikutnya permintaan orang tua juga agar supaya anak-anak sudah boleh dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk belajar. Nah, sementara mereka berproses belajar, kami juga sebagai pimpinan dan guru-guru yang ada berinisiatif untuk mencari lokasi sekolah yang lebih baik. Artinya dari posisi lokasi itu dia cukup strategis dengan jangkauan anak-anak. Maka muncullah ada swadaya-swadaya dari orang tua sehingga boleh memberikan lokasi sekolah berupa tanah. Nah, dari kegiatan dan partisipasi orang tua ini dengan guru-guru berupaya bagaimana untuk diadakan bangunan sekolah. Kebetulan atas pemberian dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, SD Negeri Air Banua mendapat bantuan yaitu rehab 3 ruang kelas dan rehabilitasi 1 ruang perpustakaan dan bangun baru 1 ruang rumah dinas kepala sekolah. Nah, dari bahan bekas ini, dari sengnya, baloknya, bahkan lain-lain yang bisa digunakan bekas bangunan di sekolah SD Negeri Air Banua dibawa ke Wawonian. Nah, begitu ya. Jadi itu prosesnya begitu iya, ya, Pak ya. Prosesnya cukup lumayan, cukup menyita waktu, menyita perhatian. Ini kalau kita melihat pada bentuk pembangunan ya, artinya kan kemarin juga kita menghadapi yang namanya mengurangi aktivitas untuk kumpul-kumpul bareng begitu ya. Artinya waktu kita terdampak dengan COVID-19, bagaimana ini cara pembangunannya? Apakah karena berdasarkan hal itu sampai dibangun atau karena memang juga kondisi medan area belajarnya anak-anak yang ada di sana? Yang artinya ada beberapa anak yang harus akhirnya jauh-jauh pergi ke sekolah begitu, memakan waktu dan juga mungkin tenaga juga ya, karena tadi sempat dikatakan ada 3 km jarak ketika anak-anak akan pergi ke sekolah. Ke guru yang lain dulu Pak. Ya. Seli Barata. Ya, Seli Barata Sampurena. Baik. Silakan Pak. Terima kasih. Awalnya memang kehadiran kami di SD Negeri Air Banua di masa COVID. Jadi pada masa COVID tidak ada pembelajaran klasikal. Awalnya kan pembelajaran dari rumah ke rumah dan ada pembelajaran yang daring. Tapi karena kami di sana tidak memungkinkan untuk daring karena tidak ada jaringan, maka kami melakukan pembelajaran dari rumah ke rumah. Jadi kami berdua pada masa COVID tahun 2021 kami menangani pelajar di Desa Wawonian dari kelas 1 sampai kelas 6 door to door. Rumah ke rumah. Iya, naik turun. Jadi dilayani satu persatu, diajarkan, kemudian diberikan tugas, kemudian kami pindah ke rumah yang lain. Begitu seterusnya di awal. Jadi pada masa itu kami belum membangun. Iya. Masih dari rumah ke rumah Masih dulu dari ya rumah ke sistem rumah. belajarnya. Jadi inisiatif pembangunan ini kalau dimulai pada tahun 2022. 22 di lokasi yang lama dan sekarang kami sudah punya lokasi yang baru lagi. Baik. Dulu berapa siswa sih sebenarnya kalau kita melihat dari jumlahnya? Apalagi ini door to door banyak ya, punya artinya kesabaran juga begitu ya, waktu juga untuk belajar dari rumah ke rumah. Ya 30 lebih, kurang lebihnya 35, tapi kami berdua ditemani salah seorang guru honor yang sekarang beliau sudah menjadi P3K di tempat yang lain. Oh iya. Dari Ibu mungkin mau ditambahkan background kenapa sampai dibangun dan door to door ini akhirnya menghasilkan juga pembangunan dalam bentuk sekolah ya. Walaupun sifatnya swadaya begitu, bukan dari program pemerintah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, awal pembangunan ini dimulai dari
ketika sudah dibicarakan tadi bahwa awalnya dari masa COVID dan setelah itu kan sudah kembali pulih masa COVID, dan melihat lagi anak-anak setiap hari bolak-balik ya, setiap hari dengan jarak 3 kilometer. Maka timbul inisiatif dari kami untuk kalau boleh ada sekolah sudah paten ya. Ada sekolah yang memang harus di Wawunian langsung, jangan lagi di Air Banua, supaya anak-anak ini, apalagi anak-anak kelas 1 ya, masih agak kecil, melewati jarak 3 kilometer dengan medan yang sangat-sangat sulit. Makanya kami berusaha untuk membangun sekolah dengan masyarakat. Ya, ada dorongan dari orang lain selain dari bapak dan juga ibu begitu? Maksudnya mungkin dari orang-orang masyarakat setempat begitu, atau sanak keluarga mereka yang dari luar untuk bersama-sama membangun begitu? Iya, kalau melihat pengalaman kami selama ini, ada juga masyarakat yang sama-sama dengan kami. Ya, pasti kalau cuma 3 orang nggak bisa. Ya. Kalau secara fisiknya ya, maksudnya dalam pembangunan gedungnya, tapi kan artinya kita lebih motivasi ke dalamnya itu barangkali juga yang dibutuhkan adalah meja, kursi, papan tulis atau apa yang sekarang whiteboard begitu, dan juga mungkin atribut-atribut sekolah yang lain begitu. Saya mau menambahkan bahwa awalnya di masa COVID tadi kan kita naik turun rumah. Jadi kisahnya bagaimana mengajarkan anak-anak naik turun rumah. Ya, kami punya whiteboard yang ukuran kecil. Jadi di jinjing, di bawah-bawah naik turun rumah, di situ diterangkan. Kemudian kami sudah menyiapkan kertas untuk tugas mereka itu di awalnya. Kemudian kami, karena ada kerinduan, belum ada tempat belajar itu, waktu itu seperti sekarang sudah ada bangunannya walaupun darurat, kami sering belajar di rumah masyarakat. Ya, dijadikan tempat berkumpul, ya, untuk belajar. Karena pengalaman menambahkan tadi bahwa kalau ke Air Banua, saya kan waktu kelas 1 sampai kelas 3 belajar di Wawunian, 4, 5, 6, di Air Banua. Ya. Kadang-kadang kami jalan kaki ke sana. Bapak di Air Banua. Jalan kaki ke Air Banua itu pada cuaca mendung pagi kami berjalan. Kadang-kadang kami harus berhenti di tengah perjalanan kembali karena hujan, cuaca balik mundur. Saya nelpon kepala sekolah, kebetulan ada jaringan di lokasi tersebut. Pakai pasukan mundur. Mundur ke belakang. Sampai di kampung saya perintahkan anak-anak mandi dulu, ganti baju biasa, kita kumpul di sini, baru kita belajar di rumah biar cuma sendiri. Jadi ketika kami kembali tidak ada yang lowong, ya, kembali tetap diajarkan isi waktu. Oke. Kalau kita melihat pada jaraknya dan juga ini siswanya di sana ya, berbanding dengan teman-teman atau saudara-saudara kita juga yang mungkin artinya lebih ekonominya lebih bagus begitu ya. Kalau di sana masyarakat di sana sebenarnya mata pencaharian apakah dilihat pada kondisinya, kan biasanya kita melihat ada yang mungkin pegawai atau hanya nelayan atau petani begitu. Ya. Untuk perekonomian masyarakat pada umumnya mereka bekerja di luar sebagai buruh. Ada yang naik panjat kelapa, ada yang di tambang emas, di tambang emas lokal masyarakat di Tetelu. Nah, ini yang membuat keprihatinan kami ketika salah satu pengaruh anak-anak itu untuk belajar, ketika orang tua keluar mencari nafkah, anak-anak juga dibawa. Iya, ada kalanya anak yang suka butuh sekolah, tapi karena mengikut orang tua, ya dibawa. Ketika mereka bekerja 3 hari, 3 hari itu anak-anak tidak sekolah. Oleh karena itu orang juga berpikir bahwa ke depan akan ada ide untuk mudah-mudahan ada donatur yang membantu kami untuk mengadakan satu bangunan begitu untuk dijadikan asrama, agar supaya anak-anak ini fokus belajar ya, di situ. Tidak masuk dalam istilahnya kan kita sekarang presiden apalagi sudah memprogramkan untuk sekolah rakyat ya. Apakah itu juga menjadi usulan atau apa begitu, karena mengingat ini masih pembangunannya saja masih di rumah juga kadang-kali belajarnya. Kalau sekarang kan
seperti digambarkan tadi bahwa sudah ada bangunan walaupun bangunan itu darurat belum layak ya. Jadi saya menyambung tadi bahwa pembangunan ini terlaksana karena partisipasi dan antusias masyarakat yang sangat besar. Oke, swadaya Iya, artinya swadaya. dari masyarakat Iya. yang bersukarela juga Iya, untuk mereka membangun. menyumbang triplex. Ya, walaupun tadi Bapak Kepala Sekolah katakan ada seng-seng yang dari rehabilitasi tadi kami angkut dalam Sisa-sisa Iya, ya. Sisa-sisa. waktu pengangkutan itu ada armada masyarakat fiber yang digunakan untuk mengangkut dan kami bersama-sama mengangkut bahan itu ke kampung sebelah. Kemudian ketika kami katakan bahwa ini mau tambah ramuan kayu misalnya, ada masyarakat yang menawarkan boleh turun mau pergi sensor sama-sama. Ya, ada juga yang membelanjakan triplex. Iya. Begitupun pekerjaan dilakukan bersama-sama selama 8 hari. Ya. Baik. Luar biasa ya, bagaimana kita melihat ternyata di Minahasa Utara sana sudah maju, tapi masih ada beberapa masyarakat yang harus bersekolah saja ini sulit, dan akhirnya mempunyai inisiatif dari para guru kita ya, bagaimana kemudian mereka membangun untuk sekolah-sekolah yang disebut terpinggirkan. Karena kalau Anda mendengarkan tadi ceritanya, di balik dari semuanya itu mereka ini guru-guru yang tidak tinggal di situ sebenarnya. Guru-guru yang berasal dari luar ya, dari luar desa Waunian dan Desa Air Banua ya. Jadi mereka sendiri memberi inisiatif untuk bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di Minahasa Utara, khususnya di daerah pinggiran. Kami masih akan membahas lebih lanjut untuk Sulut Bicara ini. Pendengar, Anda bisa berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. Namun kita akan break dulu sejenak, walaupun memang sudah ada telepon ya, atau penelpon yang bergabung. Tapi kita tahan dulu karena kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Informasi dan inspirasi Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Baik pendengar, Anda sudah bisa bergabung bersama kami ya di line telepon. Silakan Anda yang mau mencoba tadi sudah bergabung, tapi belum bisa kami angkat karena hubungan kita break dulu. Anda bisa bergabung langsung di 082195835080 dan masih dengan guru-guru kita dari Sekolah Swadaya Masyarakat yang ada di Waunian, Minahasa Utara. Sudah ada penelpon yang bergabung? Oh ya, belum ada. Jadi kami baca dulu untuk Anda yang bergabung di YouTube ya. Anda bisa memberikan tanggapan Anda mungkin bisa dibantu operator terkait dengan untuk interaktif dengan masyarakat sambil di dalamnya kita melanjutkan dialog kita. Kalau
Tadi ada gurunya, tapi gurunya sudah menjadi P3K juga ya, yang sifatnya dia memberi diri dalam bentuk guru honor begitu. Apa memang orang dari sana juga yang Dari sana. Oh, dari sana. Iya, dari sana. Tapi sayang ya ditarik menjadi P3K tapi di sekolah lain gitu. Iya. Ada usulan untuk dikembalikan ke Wawunian begitu? Iya, terima kasih. Jadi upaya kami sebagai pimpinan sekolah, karena mereka mengikuti proses yang ada di pemerintahan. Nah, kita juga berharap mereka akan ditempatkan di sekolah awal itu. Karena salah satu guru ini sudah melaksanakan pekerjaannya sejak 2005. Ya, sebagai lama tenaga ya? sukarela, iya. Kami berupaya untuk supaya mereka jadi pegawai dengan proses-proses yang ada ini. Tapi ditarik di tempat lain. Ya, sayangnya ketika begitu. mereka mengikuti tes, keluarlah mutasi itu di sekolah yang lain. Dan sudah ada upaya kami, tapi sesuai dengan penyampaian itu bahwa proses yang ada harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Baik. Ditahan dulu Pak, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, selamat pagi. Sulut bicara, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Oh, Utara. Bolang Mongondo Utara. Oke. Bung Beni, silakan Bung Beni. Oke, kita ke langsung narasumber ya. Ini sangat memberikan apresiasi kepada warga masyarakat Minahasa Utara ya. Swadaya masyarakat untuk membangun sekolah. Pertanyaan saya, ini untuk tenaga guru atau kepala sekolah atau tenaga guru bantu di sekolah tersebut, apakah itu sudah berstatus ASN atau masih honorer? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah Kementerian Pendidikan khususnya di Provinsi Utara ada memberikan semacam renovasi bangunan ya, menyelesaikan masih status darurat? Apakah sudah ada dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan anggaran untuk renovasi sekolah? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Bung Benijo. Ya, kami sudah tangkap pertanyaannya. Di belakangnya Bung Beni, silakan. Anda yang mau bergabung, kami tunggu Anda lagi di 0821 95 83 50 80. Sudah ada yang bergabung barangkali? Selamat pagi RRI. Ya. Oh, belum ternyata. Baik, sudah tadi ada yang bertanya Bung Beni, dijawab oleh siapa dari ketiga guru ini yang lebih? Iya. Oh, Pak Kemsek ya. Terima kasih. Oke. Pak Jadi Kemsek, silakan. perlu disampaikan dulu Pak bahwa ini adalah upaya kita sebagai pimpinan sekolah dan guru-guru mengingat ada satu desa yang belum ada bangunan sekolah. Iya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa SD Negeri Air Banua terdiri dari 2 desa. Iya. Jadi karena dengan adanya 2 desa ini, kami punya kerinduan lewat proses dan pengamatan jarak yang ditempuh oleh peserta didik tadi cukup jauh, kami berinisiatif untuk mengadakan sekolah baru. Iya. Jadi untuk pertanyaan Bapak tadi apakah ada perhatian pemerintah lewat upaya yang sudah kami lakukan, sudah ada jawaban dari pemerintah bahwa itu akan dibangun sekolah baru di tahun 2026. Oh, tahun depan ya berarti. Iya, karena kan kita baru berproses tahun ini. Memang sudah dari beberapa tahun yang lalu, tapi baru ada titik-titik terang yang terjadi di tahun ini. Lewat pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sudah ada jawaban bahwa harus berproses di tahun 2026. Tapi berapa lama ini perjuangan untuk mengusulkan menjadi didirikan sekolah barangkali ke depannya? Apalagi kan ini masih sifatnya swadaya, masih apa adanya tadi dikatakan. Iya, jadi prosesnya sudah sejak kami sebagai pimpinan di SD Negeri Air Banua dari tahun 2020. Ya, sudah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini memang pengajar di sana sebelumnya atau ditempatkan di sana atau memang orang dari sana baru keluar balik lagi begitu atau bagaimana? Jadi saya ingin tahu. guru-guru yang ada di sana ASN. ini ASN. Ya, ketika asalnya dari SD Negeri Talise, Desa Tambun. Oh iya. Ya, kebetulan punya kerinduan membangun sekolah, membangun generasi yang ada di Desa Wawunian. Mereka mengajukan mutasi. Ya, ketika saya jadi pimpinan sekolah, saya respon sehingga keluar mutasi untuk para guru ini.
Dan Tapi kalau mau lihat dari syaratnya kan, apalagi kan guru sekarang harus bersertifikasi, artinya jam kerja atau jam mengajarnya juga itu bertambah begitu. Sementara sekolah itu masih sifatnya darurat dan mungkin cuma di situ juga sekolahnya atau ada lagi sekolah lain begitu. Tidak. Oh, tidak ada, hanya itu. Karena kan SD Iya. dia cukup jam. Oh Tidak iya. seperti mata pelajaran. Kalau SD kan guru kelas. Jadi kalau hitung-hitungan jam dan kelasnya kita malah berlebihan. Oh, Satu kelas kan cukup satu hari itu sekian jam. baru gurunya cuman minim ya. Iya. Sekarang berapa? Cuman bapak dan ibu dan Jadi, Kepsek, atau ada lagi guru yang lain? jumlah guru yang ada di SD Negeri Air Benua 11. Hmm, Iya, dengan adanya sekolah yang ada di Wawunian penambahan ini, ini. 3 itu ada di SD kelas Jawa Wawunian, kemudian sisanya ada di sekolah Yang induk. air Banua ini. Iya, di Air Benua. Nah, 4-nya itu honor dan 2 sudah diangkat jadi P3K. Tinggal 2 yang masih belum terangkat, tapi lewat upaya dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, mereka sudah diangkat lewat program paruh waktu. Oke. Sudah ada penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pro 1 RRI. Selamat Sulut pagi. bicara. Iya, betul sekali. Dengan Pak siapa? Di mana, Pak? Ini Pak Bud Minahasa Utara juga, Mas Tumtas. Oh, Selamat Pak. pagi para Pak Kepsek dan Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Bus, sebelum Pak Bus bertanya, saya mau bertanya dulu. Pak Bus pernah tahu sekolah ini atau pernah sampai di Wawunian? Apalagi Saya kan belum Minahasa kesana. Utara. Oh, saya belum ke sana tetapi sedikit banyak tahu karena ada beberapa informasi yang saya dapat. oh iya. Pertama saya ingin bertanya kepada Silakan, Pak. Pak Kepsek dan Pak Guru, dasar pemindahan sekolah yang dibangun sekarang di lahan yang dekat pantai itu, dasarnya seperti apa? Padahal kan sudah ada sekolah yang kelas jauhnya dari Air Banua yang 3 kelas itu, ada dekat perkampungan yang terbakar, sekolahnya pernah terbakar tetapi sudah dibangun. Ada usul dari masyarakat baiknya ya dibangun di tempat yang pernah ada musibah itu karena itu dekat dengan pemukiman. Kedua, saya maksudnya bertanya dasar apa sehingga dipindahkan ke jauh dari pemukiman yang kelas jauh ini 1 sampai 3. Pertanyaan kedua, kami memberikan penguatan kepada Pak Kepala Sekolah dan guru yang sudah mengusulkan 1 unit SD lengkap ya, Iya. sampai kelas 6 untuk tahun anggaran 2026. Saya dengar beberapa tahun lalu sudah diusul sekian miliar itu akan turun dan kami mempresur kepada pemerintah kabupaten untuk segera memfollow up, jangan sampai hanya janji sampai dijanji. Karena sekolah ini kelas jauh dari Air Banua 3 kelas, sekarang mereka pindah lagi jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman, ini masukan dari masyarakat setempat, sempat kami dapat. Alangkah baiknya Pak Kepsek atau Pak Guru dibangunlah di sekolah yang pernah terbakar itu, karena mereka sudah menghabiskan anggaran juga 100 juta lebih waktu itu untuk membangun setelah terbakar. Mohon penjelasan dan kira itu aja, dan penguatan untuk segera turun anggaran yang diusul sekian M itu untuk sekolah lengkap kelas 1 sampai kelas 6. Paling terakhir soal guru honor, ada informasi Pak Kepala Sekolah dan guru ini sudah berinisiatif cari guru honor, tetapi sangat disayangkan persyaratannya ijazahnya hanya SMP. Bagaimana pemerintah kabupaten menindaklanjuti? Baik. Kirim guru honor yang sudah punya ijazah sekolah mengajar lah. Kami kira seperti itu. Ini Baik. masukan aja. Terima kasih. Baik, terima Selamat pagi. kasih. Semangat Pak Kepsek. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Butz yang ada di Minahasa Utara juga. Ini ada masukan yang entah nanti akan dijawab seperti apa oleh pihak guru-guru kita dari Sekolah Swadaya Masyarakat yang ada di Wawunian, Minahasa Utara. Satu lagi penelpon yang mau bergabung kami masih menantikan kalau ada di 082195835080. Nah, dan kalau kita mau melihat kondisinya miris ya, kalau masih ada sekarang sudah ada kemajuan teknologi, tapi masih ada juga sekolah-sekolah yang harus memulai dikatakan prosesnya ini terlalu jauh ya kalau jaraknya tadi, dan harus ada inisiatif-inisiatif lagi yang dilakukan sendiri oleh masyarakat. Artinya bahwa
apakah belum tersentuh seutuhnya oleh pemerintah atau apa? Nanti kami akan lanjutkan membahasnya. Sudah ada yang bergabung lagi? Oke, belum. Jadi langsung kita ke dua pertanyaan. Tadi ada Pak Benijo, masih ya, saya mau bertanya lagi terkait dengan status ASN. Kenapa tidak dipertahankan guru-guru yang tadi yang diangkat ke 3K begitu? Terus untuk tetap di sekolah situ, tidak lagi di sekolah lain, sementara itu kan masih dibutuhkan sekali untuk tenaga pengajarnya. Silakan Pak. Iya, terima kasih untuk lokasi sekolah. Iya. Ketika kami diangkat jadi pimpinan sekolah itu, kami sudah melihat keadaan posisi sekolah. Memang ada bekas sekolah yang terbakar. Nah, upaya kami sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan waktu itu dan oleh Kepala Dinas langsung yang turun lokasi. Dan Kepala Dinas menyatakan bahwa bertanya apakah tidak ada lokasi yang lain. Karena lokasi itu kecil. Ukurannya saja ketika saya jadi kepala sekolah itu, saya sudah minta pemerintah setempat untuk mengukur lahan sekolah. Ternyata hanya 30 kali 40 meter. Ya. Kalau kita membayangkan untuk ada upaya bangunan sekolah, tapi itu tidak representatif dengan ukuran yang ada. Cuma 2 kapleng. Iya. Ya. Tapi dengan upaya kami, awalnya sekolah itu yang pernah terbakar itu kami sudah berupaya dengan orang tua untuk ditutup atap dulu seng. Lewat swadaya orang tua itu. Nah, kami berproses belajar mengajar di situ kurang lebih 1 tahun. Nah, sambil kami mencari lokasi dengan lokasi yang ada yang baru ya. Iya, kebetulan ada orang tua yang berswadaya di lokasi yang baru ini. Diberikan tanah begitu. Iya, tanah. Makanya terbangunlah sekolah yang berstatus darurat itu. Oke, baik. Boleh ditambah? Silakan Pak. Jadi kalau jarak untuk lokasi sekarang dari kampung itu adalah 300 meter. 300 meter ya. 300. Tidak. Kalau yang dulu Kalau yang 3 kilo Iya, ya. ke Jangan salah Kambutan. persepsi untuk Anda pendengar ya. Kalau Di sini, sekolah yang terbakar itu, ada di dekat kampung juga, tapi itu sekolah itu sampai terbakar itu belum pernah digunakan, belum pernah digunakan untuk KBM dan kami bangun karena bekas terbakar maka kami mencari swadaya tadi seperti Bapak katakan, kami tutup untuk digunakan sebagai sarana belajar dan lantainisasi itu kami lakukan. Ya. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa ada 1 miliar dana yang menjadi usulan begitu, dan ini kayaknya akan juga masuk ke sekolah-sekolah termasuk mungkin di situ sekolah itu. Apa akan kembali ke sekolah yang terbakar atau tetap di sekolah yang sekarang begitu? Iya, jadi lewat upaya yang sudah dilakukan dan koordinasi terakhir dan juga pada bulan lalu Sekretaris Dinas sudah turun langsung dan beliau menyampaikan agar supaya keabsahan atau status tanah itu sudah harus ada lewat surat ukur atau surat hibah dari orang tua dan surat itu sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan. Oleh karena itu kami mengetahui bahwa informasi dari Ibu Sekretaris bahwa akan ada prioritas tahun 2026. Iya. Untuk akan dibangun Iya. ya. Tidak lagi di sekolah terbakar? Tidak. Ya, karena lokasinya ukurannya tidak sesuai ya. tidak memadai. Hanya 2 kapleng tadi, kecil sekali. Baik, yang lainnya yang ingin bergabung silakan diperbesar sedikit untuk yang beri komentar di YouTube ya. Sudah ada 3 penanya di sini yang memberi komentar di YouTube. Jadi kami membacakannya ya untuk Anda pendengar dari Manado Tua Tambun, Tua Tambun ya. Semoga mendapat perhatian pemerintah daerah membangun sekolah yang layak bagi anak-anak sekolah di SD Negeri Air Banua kelas Waunian, Desa Waunian, Kecamatan Likupang Barat. Oke, terima kasih. Penelpon sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Ferdi dari Motoli, Minahasa Selatan. Mbak siapa? Selamat pagi untuk bapak-bapak pejuang-pejuang pendidikan ya. Selamat pagi Pak. Pertama saya mau tanya begini. Ini pemindahan apakah itu statusnya itu cuman maksudnya pemindahan gedung atau membuat sekolah baru? Itu yang pertama. Karena setahu saya Pak,
Kalau membuat satu sekolah itu pasti tidak semudah itu hanya bilang pindah pot bunga begitu. Harus mengajukan prasyarat harus ada, perizinan supaya ada status sekolah kan begitu Pak. Iya. Supaya ketika kita mengajukan supaya ada bantuan dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah sudah pas, surat sudah lengkap bahwa ini sudah status sekolah terdaftar di kementerian. Jadi pertanyaan saya, apakah itu pemindahan hanya gedung saja atau membuat sekolah baru? Jadi dari desa mungkin karena jarak ya, Iya. dari desa sebelah, jadi tetap ada sekolah yang status terdaftar lah begitu, negeri lagi kan, dan Iya. membuat sekolah baru mungkin di desa karena untuk lebih dekat dengan murid. Jadi pertanyaan saya, apakah itu hanya membuat sekolah baru gedungnya atau membuat SDN baru, maksudnya SDN 1 atau SDN 2? Kira-kira seperti apa? Coba dijelaskan supaya tidak keliru. Karena kalau mau dengar statement Bapak, ada yang bilang, oh bantuan turun 2026. Ya kemungkinan itu cuma di bibir Bapak. Tidak ada yang bilang hitam di atas putih dan betul-betul ada follow up, tindak lanjut. Jadi kalau cuma terbelakang, ya terbelakang kayak cuma formalitas lah ini, cuma lip sync service lagi, supaya bikin senang. Jadi tolong jelaskan, apakah ini pembuatan status sekolah baru atau hanya gedungnya saja yang dipindahkan? Itu saja Bapak. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Serdi yang ada di Minsel ya. Dan di belakangnya Bapak yang ada di Minsel, silakan. Sebelum juga nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di komentar YouTube RRI Manado ya. Seperti kami bacakan berikut ini juga. Apakah tidak ada? Oh ya, sudah ada penelpon. Selamat pagi RRI. Oh, selamat pagi RRI. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai di Bitung. Oke, Pak Sagai silakan Pak Sagai. Ya, mendengar penjelasan-penjelasan tadi, bahkan pun tadi kita masuk di opini publik, dengan munculnya sekolah yang darurat ini, mungkin kita berpikir apakah daripada mau bikin SDN 1, SDN 2, mengapa tidak dipersiapkan saja ini sekolah darurat ini akan jadi sekolah yang baru sekarang? Sekolah rakyat ya. Nah, sekolah rakyat. Agar supaya dia bisa merekrut nih siswa-siswa yang betul-betul dapat dijangkau oleh sekolah SDN tadi itu. Agar supaya di tahun 2026 dia jadi satu sekolah yang baru dan betul-betul tidak mengganggu dengan SDN tadi. Tak kira kalau menurut kita arah ke situ daripada mau bikin SDN 1, SDN 2. Lebih baik arah ke sekolah rakyat. Betul-betul di daerah itu dapat menghimpun ini orang-orang tua yang memiliki anak tapi kondisinya kurang mampu. Memenuhi persyaratan sekolah rakyat. Tak kira kalau kita berpikir ke arah itu saja, agar supaya tidak terlalu pusing dengan persyaratan apa semua, tapi kalau orang arahkan ke pembangunan sekolah rakyat, kita kira mengacu kepada persyaratan pembentukan sekolah rakyat. Tak kira itu saja kalau menurut kita. Iya, terima kasih Pak Sagai. Iya, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Ya, ini usulan yang baik. Tadi sempat kami sentil juga ketika off-air usulan terkait dengan sekolah rakyat ya, persyaratannya seperti apa. Dan tadi ada sempat terpending untuk kami bacakan komentar Anda di YouTube. Apakah tidak ada bantuan Pemda setempat atau minimal perangkat desa atau komite sekolah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan terus di follow up sampai mendapat bantuan. Oke, terima kasih dari Edijo ya. Edijo yang kami tidak tahu di mana. Dan ada Pak Adri Ramenggela, pendidikan sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Maka pemerintah Sulut ya perlu memperhatikan membangun sekolah lebih baik. Terima kasih Pak Adri Ramenggela. Dan kami tutup dulu untuk pertanyaannya, akan dijawab oleh narasumber. Pak Kepsek atau
kedua guru ya yang mendampingi. Oh Pak Kepsek, silakan Pak Kepsek. Iya, terima kasih. Yang perlu diingatkan dulu Pak, kita jangan salah mengerti. Dasar dari kita sebagai pimpinan sekolah bersama guru-guru adalah membantu atau meringankan beban orang tua. Karena sudah disampaikan tadi bahwa SD Negeri Air Banua ini terdiri dari 2 desa. Ya, sehingga kami berupaya harus ada sekolah yang baru di Wawunian. Ini upaya kami untuk supaya dibangunlah sekolah baru. Walaupun upaya kami ini awalnya berstatus bangunan darurat, tapi sudah ada langkah-langkah yang kami lakukan dan sudah ada perhatian juga dari pemerintah daerah. Ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi keraguan Bapak tadi itu tidak terjadi. Dan juga keraguan Bapak itu sudah kami rasakan sejak beberapa tahun yang lalu. Ya. Ini kalau tadi sempat ada pendengar kita kan bertanya yang ada di Minsel ya, Pak Serdi tadi bilang katanya ini membuat gedung sekolah, ini kan baru begitu. Nah, pengajuan sekolah itu kan tidak gampang. Apakah masih menggunakan masih membawa nama sekolah sebelumnya begitu atau sudah memang Wawunian ya, sekolah Wawunian. Jadi memang lewat percakapan dengan beberapa pemerhati terutama dengan Ibu Sek yang lalu, Ibu Sek Dinas. Ya, jadi harus ada nama sekolah sendiri. SD Negeri Wawunian atau apalah, yang penting itu sekolah yang berstatus berdiri sendiri. Ya, tidak lagi SD Negeri Air Banua atau kelas jauh. Tapi sudah karena dia sudah ada di Wawunian, ya sudah nama SD Negeri Wawunian. Ya begitu. Untuk pengusulan sekolah menjadi artinya terakreditasi begitu, terus juga sudah atau sementara dilakukan begitu Pak. Jadi awal-awal ini kan 3 tahun yang lalu sudah ada upaya itu untuk agar supaya ada sekolah yang baru. Tapi masih berproses. Itu keraguan yang disampaikan oleh Bapak tadi itulah yang terjadi. Nah, ketika ada pejabat hukum tua yang baru ini yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dan dia sangat memperhatikan upaya dari kami sebagai pimpinan sekolah, guru-guru dan orang tua siswa, sehingga dia merespon yang luar biasa itu. Itu dari pemerintah di kabupaten ya maupun pemerintah desa. Tadi ada yang bertanya Pak Adri katanya dari pemerintah provinsi pernahkah juga memperhatikan hal ini, apalagi kan kita melihat pada kepemimpinan sekarang kan baru begitu. Iya, jadi ini dia kan kalaupun tingkat SMA itu wewenang dari pemerintah provinsi. Iya, tapi SD dan SMP itu ada di kabupaten. Iya. Jadi kami harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, bukan dengan provinsi. Oke. Iya. Artinya kalau jenjangnya ada inisiatif begitu. juga. Iya. Karena kita melihat begitu kan artinya kalau memang presiden yang akan melihat langsung dan membiayai atau memberikan bantuan begitu kan artinya ini kebijakan-kebijakan yang lain begitu. Jadi memang lalu kami sudah bercakap-cakap dengan petinggi-petinggi yang ada di provinsi. Mereka bilang aduh kalau hal itu ada di tingkat provinsi ya kita follow up. Tapi ini kan masih ada di kabupaten ya. Silakan berkoordinasi dengan kabupaten juga, jangan sampai salah langkah. Betul. Ya, begitu. Baik. Ini posisinya Wawunian ini dekat dengan yang terkenal baru-baru akibat dari kapal Barcelona terbakar begitu, dekat dengan Gangga dan juga Talise. Iya, jadi dia posisinya di mana kalau di daerah Pulau Talise itu? ini ada 4 desa. Oh iya. Jadi desa Talise berhadapan dengan desa Pulau Kinabaluan, baru desa Tambun berhadapan dengan Gangga. Di sebelahnya ada desa Air Banua yaitu SD Air Banua. Kemudian paling ujungnya adalah desa Wawunian. Di posisi paling ujung. Ya, berbatasan dengan Sitaro. Oke. Ya, dekat dengan Biaro. Berarti di sana baru masuk listrik juga ya Pak? Baru. Program dari pemerintah dengan adanya Malang. Barcelona. Baik, dampak dari kecelakaan kapal juga ternyata di sana sudah ada, bersyukur ya. Sekolah saja itu sulit, apalagi listrik saja sulit, apalagi sekolahnya begitu. Dan ya ini gagasan dari gubernur sudah mendapatkan sekolah listrik masuk di sana dan sudah beroperasi 1x24 jam. Walaupun kami tidak tahu seperti apa juga ke depannya begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kami akan break dulu. Untuk Anda yang mau bergabung silakan lagi di 082195835080. Untuk komentar YouTube Anda bisa langsung di RRI Manado. Ketik live di sana
langsung muncul dialog interaktif kita untuk Sulut Bicara. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, kita sudah berada di sesi yang terakhir ya, terkait dengan pembahasan kita swadaya masyarakat bangun sekolah di Wawunian Minahasa Utara. Dan tadi sudah banyak yang memberi masukan, barangkali juga hal-hal yang menyangga pada kondisi-kondisi yang ada di lapangan, khususnya mereka-mereka atau para guru maupun siswa yang mengalami kendala-kendala ketika sekolah swadaya ini dibangun oleh masyarakat, dan juga beberapa guru yang ada di dalamnya yang berperan aktif ya. Padahal mereka bukan orang situ. Lucunya seperti itu. Dan letak sekolah ini sebenarnya berada di daerah kepulauan yang ada di Minahasa Utara begitu ya. Kalau kita kenal bersama bahwa ini adalah sekolah di seputaran Talise yang sempat tenar di waktu kejadian insiden kapal terbakar. Baik, Anda yang mau bergabung silakan lagi, kami tunggu di 0821 95 835080 atau komentar Anda di Facebook, YouTube kami ya. Silakan di sana. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pro 1. Oh iya, iya silakan. Pak Buts, Bapak ulang. Oh Pak Buts, silakan Pak Buts. Ya, Iya. kami ingin penjelasan dari Pak Keptek atau guru-guru yang ada soal yang ditanya tadi. Guru honor itu yang hanya berijazah SMP itu apakah tidak bisa diusulkan ke dinas terkait, dinas pendidikan kabupaten untuk segera membantu mendatangkan guru yang kredibel jasanya. Oh iya. Kedua, terlewatkan ada, tadi ya. Ya, itu kedua juga soal lokasi sekolah baru ini sangat disayangkan, dekat dengan abrasi pantai. Kami kira ini tim terkait harus turun jelas. Karena ada kong kali kurang, karena masyarakat di sana sebagian besar saya dapat informasi mereka ingin di lokasi yang lama baru diperluas areanya dengan pemukiman. Karena ujung-ujungnya di area yang baru ini ada pembayaran, ada kwitansi pembelian sebagian lahan baru mereka hibah sebagian, baru sebagian dibeli. Nah ini harus kejelasan. Kami kira terkait harus turun dan benar-benar jangan sampai ketika anggaran pembangunan satu unit sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 datang, kemudian ini mubazir lagi kena abrasi dekat dengan pantai. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buts yang ada di Minahasa Utara ya. Pak Buts ini memang luar biasa. Orang minat kan. Ya, orang minat ya, bela daerahnya juga gitu. Di belakangnya Pak Buts silakan. Ini penelpon terakhir kami ya, nanti untuk interaktif kita di Sulut Bicara. Tentunya ada tanggapan-tanggapan yang miris, kita tampung dulu, nanti kita akan serahkan ke pihak sekolah, Kepsek dan juga guru-guru yang akan menanggapinya, karena tadi juga sempat terlewatkan terkait dengan memang betul ya, bagaimana nasib dengan guru-guru yang sifatnya ijazah atau kelulusannya tidak sama dengan guru-guru pada umumnya begitu, yang sekarang berstandar S1. Apakah ini akan ada usulan misalnya guru honorer yang cuman suka mengajar saja, membantu, sifatnya membantu, yang pendidikannya juga sendiri perlu dibantu juga sebenarnya. Oke, silakan Ya, Pak Kepsek. terima kasih. Memang Pak perlu dijelaskan juga ketika saya masuk di SD Negeri Air Banua, saya bertanya kepada teman-teman yang honor, ijazahnya apa? Saya sudah mengusulkan mereka untuk mencari ijazah lewat sekolah.
yang berkompeten. Tetapi ya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka mungkin tidak mencukupi, sehingga sepanjang ini guru honor yang ada di SD Negeri Air Banua masih tetap SMA sederajat ijazah mereka. Tidak ada yang ijazah SMP, sepengetahuan saya, Pak. Tapi mereka itu inisiatif juga untuk mengajar atau sifatnya ya kalau tidak ada orang lain ya kita juga begitu. Jadi sepanjang ini mereka berinisiatif untuk membantu dunia pendidikan yang ada. Iya. Jadi kita perlu bersyukur, berterima kasih banyak kepada mereka yang memberi diri ini. Ya. Kemudian untuk posisi sekolah, Pak, waktu lalu memang ada polemik di antara kita dengan pemerintah sebelumnya. Dan sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran. Bapak itu hanya mendengar informasi dari orang lain, tapi yang melaksanakan pekerjaan itu adalah saya sebagai pimpinan sekolah di SD Negeri Air Banua. Harus ada kejelasan tadi terkait dengan status tanah yang sifatnya jadi memang status hibah dan tanah juga itu terjadi jual beli begitu. dihibah oleh keluarga yang ada. Inisiatif juga mereka ya. Karena mereka punya kerinduan agar supaya ada sekolah di tempat itu, kemudian anak-anak yang ada di situ harus bersekolah. Iya, orang yang menghibahkan tanah ini tidak punya siswa, tidak punya anak, tapi dia berpikir ketika dia ada cucu ke depan, supaya tidak lagi jalan kaki sepanjang 6 km. Itu kalau pulang bolak-balik, oh iya, 3 meter, 3 kilometer ke tempat mereka tinggal. Iya, ya. jadi itu inisiatif dari salah satu warga yang ada di sana menghibahkan tanah itu sampai keluar surat ukur. Kalau itu pun ada persoalan, tidak akan keluar surat. Iya, betul, Pak. Iya. Baik, baru tambahkan juga mungkin barangkali Ibu Esti, silakan. Bu Guru dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau berbicara tanah itu, lahan sekolah itu dekat dengan pantai itu bukan tidak seperti benar. Itu. Iya. Tidak benar. Iya, tidak benar. Itu agak di ketinggian kalau mau dibilang dekat dengan pantai. Dengan Resiko pantai, sebenarnya. iya sebenarnya sudah resiko. Kami sudah memikirkan sampai di situ. Itu jauh. Ini Bapak bicara karena tidak sampai ke sana. Kalaupun sampai pasti Bapak mau katakan itu tepat lahannya. Iya. Jadi tidak benar. Yang berikut tentang guru honor, memang di Waunian karena keadaan kan 6 kelas. Iya. Terus hanya kami berdua sebagai ASN di sana. PNS ya, berstatus iya, PNS. PNS. Dengan keadaan yang mendesak, kami memohon tenaga bantuan. Karena melihat kenyataan di sana pendidikannya agak di bawah, kami berpikir kalau bicara DP kemampuannya untuk mengajar itu soal belakangan. Yang penting dia rela dulu untuk membantu kami hanya berdua. Seperti saat ini kalau misalnya dua orang langsung keluar, siapa yang lihat di sana? Nah, makanya berdasarkan rapat dengan orang tua murid diputuskanlah salah satu orang tua murid di sana yang memberi diri. Memberi diri. Ya. Ya. Memberi diri untuk mendampingi. Itu Untuk makanya dengan mendampingi. ijazah SMP Apa adanya, iya. ya. Apa adanya, tapi dia bersedia membantu. Oke. Sambil menunggu ada kedatangan guru. Memang definitif yang sifatnya memang dari pemerintah. Karena yang ini itu. sudah situasi memang harus membutuhkan tenaga untuk membantu kami. Baik. Gitu. Bapak Salibra Barata, silakan mau ditambahkan juga. Jadi soal tenaga tadi itu adalah pemberian diri dari orang tua murid untuk mau mendampingi kami dalam kegiatan ini. Sebab kalau akan kami sangat kesulitan kalau tidak ada yang membantu kami. Jadi kami sangat bersyukur bahwa orang tua ini mau memberi diri, membantu kami dengan sukarela. Baik. Saya ke Pak Kepsek. Pak Kepsek, karena kita sudah berada di bagian akhir begitu. Iya. Tadi ada yang menyinggung terkait dengan sekolah rakyat. Apakah ini Anda juga nanti akan mengusulkan begitu terkait dengan di daerah sana dibangun sekolah rakyat? Barangkali indikatornya langsung dari Waunian. Iya. Iya. Apalagi kan sekolah rakyat yang sudah menjadi program dari pemerintah pusat melalui presiden untuk bagaimana anak-anak yang kurang mampu lebih khususnya ini supaya mendapatkan pendidikan yang layak, gratis dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi di daerah Bapak itu merupakan daerah kepulauan,
harus ada di tengah laut begitu. Iya. Untuk membeli kebutuhan pendidikan juga harus pergi ke daratan ya, daratan perkotaan untuk menjangkau bagaimana bisa memuaskan siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Apakah akan ada upaya untuk membangun sebagai jadi nanti ke pemerintah kabupaten dijadikan sekolah rakyat atau siswa-siswanya dipindahkan saja ke sekolah rakyat begitu? Iya, kalau berbicara soal upaya, kami dari pihak sekolah tinggal menunggu petunjuk dari atasan dari Dinas Pendidikan. Apakah itu akan ada sekolah rakyat atau bagaimana modelnya untuk supaya anak-anak ini tidak terlantar atau tidak bersekolah. Tujuan kami adalah meningkatkan pendidikan yang ada di kepulauan ini. Ya, kalau ada program-program nanti yang disampaikan oleh pemerintah, kami tetap siap untuk mengikuti program itu. Memang sangat luar biasa program dari Pak Presiden ini untuk sekolah rakyat. Yang progresnya ini tinggal menunggu lagi petunjuk-petunjuk dari pihak Dinas Pendidikan. Ya, bagaimana mekanisme itu agar kalaupun itu ada sekolah rakyat, bagaimana proses itu berjalan, kami tetap siap menanti. Ya, kalaupun itu ada sekolah rakyat itu mau ditempatkan di pulau atau di mana, kami tetap siap. Tapi itu semua tergantung daripada orang tua. Apakah orang tua itu suka atau siap memberikan anak mereka untuk sekolah di sekolah itu, sekolah rakyat begitu ya? Masih tetap bersekolah di sekolah seperti biasa ini. Oke. Ya. Saya biasanya kalau melihat suatu pembangunan itu berdasarkan dari misalnya ada insiden atau peristiwa penting sampai akhirnya dibangun begitu sekolah yang baru. Yang melandasi selain dari mereka itu jarak jauh untuk pergi ke sekolah, apa? Apakah pernah terjadi kebencanaan tiba-tiba anak-anak itu akhirnya tidak sekolah begitu? Atau bagaimana? Iya. Ini kan hanya pemikiran lalu tuh ketika kita melihat keadaan anak-anak itu, kita memikirkan 3 kilo resiko. berarti mereka kan harus melewati Jalan, ya. Apalagi di sana Pinggiran pasti pantai. sepi begitu ya. Iya. Pasti mereka harus melewati yang namanya kebun-kebun, hutan-hutan, hewan-hewan liar atau apa begitu yang sangat beresiko kepada mereka. Belum lagi kalau hujan mereka harus berteduh di mana begitu. Silakan Pak Kepset. Jadi itu berdasarkan pemikiran tadi ada resiko-resiko yang dipikirkan. Pertama tentang itu anak kecil tadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu badan mereka kan kecil-kecil. Betul. Iya. Kemudian tanpa bimbingan, tanpa tuntunan orang tua, pasti ada hal-hal yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan. Ya. Jadi ketika hujan, sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi, seringkali bilang kita mundur. Ya. Seringkali bukan cuma siswa berarti ya, sampai guru-guru juga ya. Karena kan sudah basah, betul. Ya, begitu. Oke, baik. Yang paling terakhir ini dari kedua guru, silakan pesan kepada barangkali juga pemerintah yang mengikuti program ini dan nanti kami juga akan menyimpannya sebagai arsip kita di channel RRI, di RRI Manado dan juga untuk radio begitu. Dari Pak Barata silakan. Ya, terima kasih. Harapan kami adalah pemerintah tetap mendukung apa yang telah kami lakukan ini dan semoga ke depan cepat terrealisasi. Kami akan terus memberikan diri dan mengabdikan diri untuk negeri ini, untuk anak-anak bangsa ini. Hanya itu yang semoga Desa Wabunian ini akan semakin berjaya di bidang pendidikan dan melahirkan generasi-generasi yang akan membangun desa tersebut dan membangun bangsa ini lewat generasi muda di ujung utara Minahasa Utara. Oke, luar biasa. Dari Ibu sendiri silakan ditambahkan bagian terakhir. Ya, dari saya hanya mengharapkan kerjasama yang baik ya dari semua kita, seluruh masyarakat Desa Wawunian, kami guru-guru dengan pemerintah dari kabupaten khususnya Minahasa Utara, mari kita sama-sama membangun sumber daya manusia ini yang paling penting agar daerah kita akan semakin berkembang karena perkembangan sebuah daerah itu tergantung dari sumber daya manusianya. Betul. Iya. Barangkali itu. Makasih. Luar biasa ya. Makasih banyak untuk Ibu Esli dan barangkali Pak Kepset mau ditambahkan paling terakhir sekali ya. Iya, terima kasih. Harapan-harapan yang kami dambakan ini mudah-mudahan ini dapat terjawab dengan segera. Dan terakhir mau disampaikan kepada Pak Buts tadi kalaupun itu nanti menelpon kami dengan nomor 08596314 9908.
Atau langsung agar supaya datang di ya, sana? boleh. Ya, karena kita lihat dari tadi Pak Boots ini memang getol untuk memperjuangkan, tapi harus melihat lagi kondisi yang ada Pak, agar supaya orang lihat ternyata begitu kondisinya. Baik. Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Esti waktunya, dan juga Pak Esli selaku Kepsek ya, dan juga Pak Seli Barata selaku guru di sana ya. Semoga sukses terus. Harapan kita bersama ketemu kembali, tapi sudah menjadi sekolah bergengsi begitu. Amin. Amin. Baik, saya Hendra saya yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di dialog Sulut Bicara Swadaya Masyarakat Bangun Sekolah di Wawunian, Minahasa Utara, dan tentunya ini menjadi harapan kita bersama bahwa pendidikan anak di bawah atau di daerah pinggiran Minahasa Utara yang paling ujung di bagian utara Minahasa Utara ini benar-benar semuanya mendapatkan pendidikan yang layak dan tersentuh, dan sudah ada sekolahnya, tinggal bagaimana caranya untuk kita membangun bersama. Mereka sudah mengupayakan lebih awal, dan tinggal juga dari kita barangkali memberikan donasi kita untuk membantu sekolah tersebut. Saya Hendra Asa pamit, terima kasih sudah mendengarkan, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.